Mata kuliah pengantar ilmu pertanian materi Daur Hara Kehidupan 1. Bagian A. Pelestarian kehidupan. Keperluan makanan semua bentuk makhluk hidup ada dalam kesetimbangan. Energi surya yang diserap oleh tumbuhan hijau yang berfotosintesis disalurkan ke berbagai macam makhluk hidup lain. Zat-zat organik dalam tanah, air, dan udara diserap oleh tumbuhan hijau yang berfotosintesis dan dijadikan bagian penyusun molekul organik yang menjadi makanan manusia dan pakan hewan. Di dalam tanah bekerja bakteri pembusuk yang menguraikan kembali bahan organik itu menjadi karbon dioksida, air, amoniak, dan garam-garam mineral. Bagian B. Tugas pertanian bagi manusia. Tugas pertanian ialah untuk menyalurkan arus sistem biologi melalui jalur-jalur yang menguntungkan bagi satu spesies tunggal, yaitu manusia. Berbagai bentuk masyarakat tumbuhan diganti dengan varietas-varietas yang dibudidayakan, yang disebut juga kultivar, yaitu akronim Cultivar Variety. Kultivar ini telah dipilih manusia atas dasar koefisien yang menghasilkan bahan pangan, papan, atau syarat bagi kepentingan manusia. Bagian C. Sasaran teknologi dalam pertanian. Tujuan berbagai teknologi pertanian ialah untuk menyalurkan arus zat hara yang lewat melalui daur pangan untuk sebesar-besarnya kepentingan manusia. Usaha mempercepat daur ulang zat hara ini dari tumbuhan ke tanah dan dari tanah ke tumbuhan dapat dilakukan dengan pengolahan tanah. Bagi tumbuhan dan hewan. Untuk tumbuhan, unsur makro yang diperlukan nitrogen, kalsium, fosfor, magnesium, kalium, dan belerang. Untuk unsur mikro, tembaga, besi, mangan, dan seng. Keperluan hara hewan berupa senyawa-senyawa organik dalam bentuk molekul organik yang rumit bentuknya. Hewan pun memerlukan unsur makro dan unsur mikro. Apakah yang diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhannya? Zat hara utama yang diperlukan tumbuhan ialah karbon dioksida, oksigen, dan air. Pertumbuhan tanaman sangat tergantung pada kemampuan tanah menyimpan unsur-unsur makro. Apakah tanah itu? Tanah adalah sumber utama penyedia zat hara bagi tumbuhan. Tanah terbentuk dari pelapukan dan penghancuran batuan di permukaan bumi. Lapisan-lapisan yang menyusun tanah itu disebut horizon tanah. Tanah yang paling subur bagi tanaman mempunyai struktur yang remah. Tanah itu dapat menahan air dan dilalui pertukaran udara. Komponen tanah yang penting ialah zat organik, hewan tanah, dan mikroorganisme yang berperan memperbaiki struktur tanah.